Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala siang hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita mengisi waktu siang dengan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi kita sudah lihat beberapa cuplikan video mengenai saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudara-saudara kita yang tinggal di Ardul Mubarakah, di negeri yang Allah berkahi, yaitu negeri Syam, khususnya di Palestina dan lebih khususnya lagi di Gaza, yang mana Allah Ta'ala menguji mereka dengan terus-menerus mengalami penganiayaan, penzaliman, pembantaian, pengusiran, pembatasan ruang gerak, pembatasan makanan, minuman, air bersih dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tampaknya saudara-saudara kita masih tetap diberikan pertolongan Allah Ta'ala, sehingga tidak pernah kita dengar kalimat-kalimat yang meluncur dari lisan mereka, baik kaum tuanya, baik kaum pemudanya maupun anak kecilnya, kecuali kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami, penolong kami, ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kita semua tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini disebut oleh para mujahidin dengan Ma'rakah Tufanul Aqsa, seperti yang terlihat di layar ini. Bagi bapak yang tidak bisa melihat layar, silahkan boleh pindah posisi. Jadi Ma'rakah Tufanul Aqsa maknanya adalah perang badai Al-Aqsa. Ya, kenapa disebut demikian? Karena sesungguhnya para pemuda di Palestina, khususnya di Gaza, sudah lama sekali menyimpan rasa kesal, rasa geram, rasa marah terhadap penjajahan yang dilakukan oleh negara haram Zionis Yahudi Israel selama berpuluh-puluh tahun, 75 tahun. Akhirnya mereka kemudian membuat suatu rencana yang matang, yang sudah direncanakan selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Kemudian mereka putuskanlah pada tanggal 7 Oktober 2023 untuk melakukan suatu operasi militer, sebuah serangan militer yang pastinya sangat terbatas. Tetapi karena memang serangan ini begitu mengejutkan, sehingga pihak negara haram Zionis Israel, bahkan seluruh dunia dikejutkan, menjadi terkaget-kaget, tidak menyangka bahwa dari suatu wilayah yang sudah lebih dari 6 tahun di penjara, yaitu Gaza, tiba-tiba muncul sebuah serangan militer yang sedemikian berpengaruhnya, sampai-sampai pemimpin negara haram ini, yaitu Netanyahu, mengeluarkan pernyataan bahwa kita Israel sedang diserang, sedang diperangi, dan ini setara dengan serangan yang dilakukan 50 tahun yang lalu, tahun 1973. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi 1973? 50 tahun yang lalu, dua angkatan bersenjata, dua negara Arab, yaitu Mesir dan Suriah, secara tiba-tiba melakukan serangan ke Israel. Bayangkan, dua negara Arab dengan angkatan bersenjatanya lengkap, angkatan darat, laut, udara, ya semuanya terlibat. Ini
dianggap serangan tanggal 7 Oktober itu seperti serangan tersebut, Pak. Padahal yang menyerang adalah pemuda-pemuda yang datang dari satu wilayah yang bernama Gaza. Anda tahu Gaza itu berapa luasnya, Pak? Gaza itu kecil sekali, Pak. Gaza itu kira-kira ukurannya sama dengan satu kota Padang atau satu kota Depok ya kalau di Jawa Barat. Nggak besar. Jumlah penduduknya pun sangat sedikit, cuma 2,2 juta. Nah, tetapi mereka telah menimbulkan keterkejutan yang sedemikian rupa sampai-sampai hari ini masih berlangsung, Pak, peperangan itu. Ya. Dan Anda tahu sudah berapa lama ini berlangsung, Pak? Siapa yang tahu? Sudah hari keberapa Ma'rakah Tufanul Aqsa ini berlangsung? Badai Al-Aqsa ini berlangsung. Adik-adik ada yang mengikuti beritanya? Sudah berapa lama ini terjadi? Hah? Berapa? 198, 197 ya lebih tepatnya. Ya, jadi bayangkan 197 hari yang berarti 6 bulan tambah 17 hari, 6,5 bulan, sudah setengah tahun lebih, Pak. Saudara-saudara kita dibombardir, diserang lewat udara, lewat darat, lewat laut oleh pasukan haram negara Israel ini. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini mereka masih bertahan. Ya. Dan kita kalau melihat kasus ini, Pak, kita harus melihatnya secara lengkap. Jangan kita cuma lihat dari satu sisi saja. Sebab sisi yang satu ini yang paling populer, yang paling viral, yaitu sisi tentang krisis kemanusiaannya. Kita hampir selalu yang kita lihat video anak-anak kecil terbunuh, ya kan? Kaum wanita terbunuh, kaum lansia terbunuh, kaum orang-orang yang tidak punya senjata terbunuh. Nah, kalau ini yang kita sibuk memperhatikannya, yang timbul dalam diri kita seringkali adalah kesedihan berkepanjangan, kekecewaan berkepanjangan, perasaan tidak berdaya berkepanjangan. Bukannya tidak ada manfaat, Pak, kita menyebarluaskan video-video tentang ini, termasuk tadi di sini. Karena di antara manfaatnya adalah satu, mendorong umat Islam untuk melakukan solidaritas, menunjukkan semangat at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dengan mengirimkan bantuan sejauh kemampuan kita. Nah, dalam hal ini Asa Charity, alhamdulillah jazakumullahu khairan, teman-teman kita di Asa Charity ini mereka berinisiatif membantu mengirimkan gandum kepada rakyat di Palestina yang sudah kelaparan ini. Dan memang ini penting ya, karena mereka makanan pokoknya lain dengan kita. Kalau kita beras, mereka gandum ya, makanya berlomba-lombalah yang bisa membantu, yang bisa kirim setengah karung silahkan kirim setengah karung, 150.000 rupiah, 1 karung 300.000 rupiah, 10 karung 3 juta rupiah ya, 100 karung 30 juta rupiah. Biar bisa kirim 1000 karung ya, berarti 300 juta rupiah satu kontainer. Masya Allah ya, terserah ya, mas tata'um, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Nah, cuman masalahnya kita nggak mengikuti berita yang satu lagi. Padahal berita yang satu lagi ini penting kita ikuti. Berita tentang apa, Pak? Berita tentang perangnya itu sendiri. Loh, Ustadz, bukannya tadi itu berita tentang perang? Itu bukan berita perang, Pak. Itu berita apa tadi? Berita pembantaian, ya. Mana ada ceritanya pesawat musuh ya membawa bom, menjatuhkan bom kepada rakyat yang tidak punya senjata, itu disebut perang. Itu bukan perang namanya, itu pembantaian namanya, Pak. Kalau yang namanya perang adalah satu pihak membawa senjata melawan satu pihak lagi yang juga bersenjata, itu perang, Pak. Nah, kalau Anda ikuti berita perangnya, Pak, antara pasukan negara haram Zionis Israel bersenjata melawan pasukan mujahidin fisabilillah bersenjata pula, maka Anda akan beda perasaannya, Pak. Perasaan Anda bukan kecewa, perasaan Anda bukan sedih, perasaan Anda bukan tidak berdaya, tapi perasaan Anda adalah bersyukur, lega kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan puja dan puji. Karena apa? Karena sampai hari ini berita di medan perangnya, Pak, nggak ada kamus kalah bagi mujahidin, nggak ada. Yang ada menang dan menang dan menang terus, Pak. Takbir. La haula wala quwata illa billah. Takbirnya Bayur begini. Takbir. Masih belum, nggak apa-apa, belum panas ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebaliknya berita tentang perang dari sudut tentara haram negara Zionis Israel ini, Pak, yang ada cuman kalah demi kalah demi kalah, Pak.
Nah sayangnya tidak semua kita mengikuti berita perangnya Pak. Kita cuma mengikuti berita kemanusiaannya kan. Sehingga yang ada cuma sedih saja, kecewa. Bahkan kadang-kala ada sebagian muslimin yang akhirnya udahlah nggak usah diomongin Palestina, membuat kita merasa nggak bisa berbuat apa-apa, iya kan? Dan itu yang terjadi sekarang. Mengapa umat Islam sekarang nggak peduli lagi dengan Palestina? Karena sudah merasa capek, mentalnya merasa capek mengikuti berita anak kecil dipotong-potong badannya, ya kaum wanitanya diperkosa dan seterusnya. Nggak tahan mendengarnya. Padahal kita harus mengikuti ini Pak sepenuh hati. Karena apa? Al-arwahu junudun. Kata Nabi SAW, roh-roh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf. Mana-mana roh yang saling kenal, gelombangnya satu, frekuensinya satu, akan dipertemukan. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan mana-mana roh yang saling mengingkari, beda frekuensi, beda gelombang, akan dipisahkan. Nah, kalau kita frekuensinya adalah frekuensi keimanan, frekuensi ruhul jihad, mau tidak mau hati kita, perasaan kita, pikiran kita, ruh kita menyatu dengan ruh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Tapi kalau tidak, ya sudah barang tentu ruh seseorang itu akan mengikuti ruh lawannya. Lawannya siapa? Yahudi. Nah karenanya saudaraku rahimakumullah, setelah 198 hari ini, 197 maaf ya, dunia matanya semakin terbuka. Dunia semakin menyadari bahwa Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa, merupakan perang antara perwakilan pembela kebenaran melawan perwakilan pembela kebatilan. Ini makin kelihatan sekarang. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Yaumal Furqan yaumal taqal jaman. Hari Furqan, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Pasukan beriman yang imannya sejati melawan pasukan kafir yang kafirnya sejati. Dunia sekarang makin menyadari, kalau ingin belajar tentang makna kehidupan, makna kematian yang terhormat, makna sabar, makna tegar, makna istiqamah, makna mengerti maksud daripada teguh pendirian, belajarlah semua orang Palestina. Tapi kalau ingin belajar tentang bagaimana jadi pendusta, menjadi seorang yang curang, menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang suka membunuh anak kecil tanpa perasaan, membunuh kaum wanita tanpa perasaan, memperkosa kaum wanita, belajarlah sama Israel. Dunia makin sadar sekarang, alhamdulillah. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita mengikuti berita ini Pak, saya yakin semua kita yang mengaku berkalimat syahadatain ini, makin hari kita akan semakin melihat masa depan ini cerah Pak. Karena sejujurnya kita ini umat Islam sudah 100 tahun dalam kegelapan Pak. Anda tahu itu? Kita sudah 100 tahun dalam kegelapan. Sejak tahun berapa kita dalam kegelapan? Sejak tahun 1924. Sekarang 2024. Berapa tahun yang lalu itu Pak? Berapa tahun yang lalu 1924? 100 tahun yang lalu, 1 abad Pak. Ada kejadian apa Ustaz 100 tahun yang lalu? Ada kejadian di mana Allah Ta'ala mengeluarkan takdirnya, menyuruh umat Islam turun dari panggung kepemimpinan dunia, dan Allah pilih bangsa lain mimpin dunia ini. Jadi perlu Anda ketahui sejarah bahwa tahun 1924 itulah tahun terakhir umat Islam memimpin umat manusia Pak. Selama berapa lama itu? 1342 tahun umat Islam memimpin dunia ini Pak. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Nabi Muhammad SAW membuat suatu percobaan bangun suatu masyarakat beriman di kota Madinah. Ternyata tersebar dalam 10 tahun ke seluruh jazirah Arab, sehingga jazirah Arab berubah dari zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah, hidup di dalam naungan nurul Islam, nurul Quran. Dan ternyata setelah Nabi wafat, pemimpin demi pemimpin berikutnya adalah orang-orang beriman yang berkepanjangan sampai 1342 tahun memimpin dunia ini, yang mana kekuasaannya makin lama makin luas, sehingga sampailah ke negeri kita juga Islam ini, alhamdulillah. Nah tapi pada tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah, Allah Ta'ala mengeluarkan satu keputusan. Keputusannya apa? Cukup umat Islam memimpin dunia. Sekarang aku sebagai Raja alam semesta ini ingin memilih bangsa lain memimpin dunia. Boleh Allah melakukan itu Pak? Boleh Allah melakukan itu? Boleh Pak?
Berani-berani bilang nggak boleh ya. Allah itu Al-Jabbar, yang maha memaksakan kehendak. Dan Allah sudah terangkan kepada kita bahwa perkara bergiliran ini hal biasa. Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 26 yang sudah sering kita dengar di telinga kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segenap kerajaan, Kau beri kerajaan siapa yang Kau kehendaki, Kau cabut kerajaan dari siapa yang Kau kehendaki. Allah berkehendak 1342 tahun umat Islam, kaum beriman memimpin dunia ini dengan Quran dan Sunnah, Pak. Tetapi setelah itu Allah kemudian menggilir yang lain memimpin dunia ini. Dan bahwa Allah memilih Barat, Eropa, Amerika, yang berarti masyarakat Yahudi Nasrani memimpin dunia ini, itu sepenuhnya hak Allah Ta'ala. Kita sebagai orang beriman tugasnya adalah mengikuti terus ujian dari Allah. Ketika kita diuji Allah dengan kemenangan, kejayaan, bagaimana sikap kita? Ketika kita diuji dengan kekalahan seperti sekarang sudah 100 tahun, bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita kemudian merasa kecewa dengan ajaran Islam ini? Lebih baik kita ikut Yahudi saja, dengan ajaran sekularismenya, dengan ajaran pluralismenya, dengan ajaran liberalismenya, dengan ajaran nasionalismenya, dengan ajaran demokrasinya. Itu kan semua ajaran Yahudi, Pak, bukan ajaran kita. Tapi sadar tidak sadar sebagian dari kita menganggap itu tampaknya lebih modern, lebih menarik daripada mengikuti ajaran Islam. Sehingga sebagian kita antara wirid pagi dan sore dengan kelakuan sehari-hari nggak ketemu, Pak. Wirid pagi sorenya kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, aku ridho Islam sebagai jalan hidup. Tapi di luar wirid kita, kelakuan kita, raditu billahi rabba wa bis sekularisme dina. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, aku ridho sekularisme sebagai jalan hidup. Iya kan? Sebagian kita begitu kan, sadar tidak sadar. Atau sebagian kita raditu billahi rabba wa nasionalisme dina. Aku ridho Allah sebagai Rabb, tetapi nasionalisme sebagai jalan hidup. Padahal nasionalisme itulah yang menghalangi pemimpin-pemimpin negara-negara Arab dan Muslim membantu saudaranya di Palestina. Kenapa Amerika seenaknya kirim senjata ke Israel? Kenapa Perancis seenak kirim senjata ke Israel? Kenapa Inggris kirim senjata ke Israel? Nggak ada malu-malunya, Pak. Tapi kenapa pemerintahan Muslim hari ini nggak ada yang terang-terangan ngirim senjata ke sana, Pak? Ya? Ada nggak? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Kenapa itu? Karena kepentingan nasional lebih utama daripada kepentingan Islam. Itulah jahatnya faham kebangsaan. Ya. Makanya ada seorang ulama dari Mesir sampai mengatakan, qaumiyatuna la ilaha illallah. Kalaupun kami punya nasionalisme kami adalah la ilaha illallah. Itu benar, Pak. Tapi kalau nasionalisme kita menjadi penghalang kita membantu saudara kita karena itu beda bangsa, beda suku, maaf Pak, saya berlepas diri dari nasionalisme macam itu. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kembali saya ingatkan hadis Nabi, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh-roh manusia diciptakan Allah laksana prajurit berbaris. Mana yang saling kenal satu sama lain, rohnya dipertemukan Allah Ta'ala. Mana yang saling mengingkari rohnya satu sama lain, dipisahkan sama Allah Ta'ala. Kalau roh seseorang menuju Allah murni, ingin mengejar ridha Allah, niscaya dia ketemunya dengan saudara-saudaranya yang juga rohnya menuju ridha Allah. Tapi kalau orang rohnya dia serahkan kepada syaitan, kepada taghut, kepada iblis, niscaya dia nggak akan bisa ketemu dengan roh yang ingin menuju Allah Ta'ala. Nggak bisa, Pak, nggak mungkin ketemu itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Al-Baqarah 257. Termasuk wirid yang dianjurkan Nabi pagi sore kita baca, Pak. Apa maknanya? Allah pemimpin, pelindung, penolong kaum beriman. Kalau Allah saja dijadikan pemimpin, pelindung, penolong, wali, niscaya orang-orang beriman keluar dari gelap gulita jahiliyah menuju cahaya terang benderang Islam. Sementara orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, penolong-penolong mereka, wali-wali mereka siapa? Siapa wali mereka?
Taghut. Taghut itu siapa? Syaitan. Syaitan itu siapa? Iblis. Iblis itu siapa? Adu Allah wa aduwil mu'minin. Musuhnya Allah dan musuhnya orang beriman. Dan kalau taghut dijadikan sebagai wali, pemimpin pelindung penolong, apa yang terjadi? Orang-orang kafir itu keluar dari cahaya terang benderang Islam menuju kegelapan, ya, kekafiran. Akibatnya apa? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka bakal kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi hari ini saudaraku rahimakumullah, sudah 100 tahun kita umat Islam dijajah sama Yahudi, Pak, secara skala dunia. Tapi Ustaz, di negeri kita kan alhamdulillah pemimpinnya muslim. Ya maaf, muslim model apa? Kalau dia muslim model Umar bin Khattab, Masya Allah kita dukung, Mbak. Karena Umar bin Khattab tanpa keraguan sedikit pun mengikuti jejak langkah Nabi kita. Apa itu? Menjadikan kitabullah was sunnah saja sebagai sumber dari segala sumber penyelesaian perkara. Tetapi pemimpin di negeri kaum muslimin hari ini banyak yang memilih selain Quran dan sunnah sebagai solusi, Pak. Karena apa? Karena sadar tidak sadar tunduk kepada pemimpin dunia. Siapa? Yahudi, Amerika minimal, Inggris minimal, negara-negara sekutunya Yahudi. Karenanya Allah Ta'ala menggambarkan bahwa kekufuran itu ibaratnya satu agama, Pak. Agamanya apa? Memusuhi Islam. Ini yang dikatakan Allah di surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi wali, pemimpin pelindung penolong bagi sebagian orang kafir lainnya. Jika kalian, hai kaum mukminin, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kalian lakukan, niscaya terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita umat Islam terus-menerus membiarkan diri kita berpecah belah, Pak, lebih bangga dengan kebangsaan daripada keislaman kita, maka wajar kalau kekacauan terjadi di mana-mana. Wajar kalau fitnah terjadi di mana-mana. Nah, karenanya hari ini kalimat yang terkenal adalah kalimat ini, Pak. Ini bahasa Inggris kalimat ini. Saya mengambil aslinya seperti ini karena ini yang di sosial media ramai sekarang ini, terutama di negara barat, Pak. Apa kalimatnya? Most people of the world stand with Palestine, but most governments of the world stand with Israel. Kebanyakan rakyat dunia berpihaknya kepada Palestina, sementara kebanyakan pemerintahan dunia berpihaknya kepada Israel. Dan ini tanpa kecuali, Pak, termasuk pemerintahan negeri-negeri Arab, termasuk pemerintahan negeri-negeri Muslim, ya, diam-diam membela Israel. Tidak mau terang-terangan membela Palestina. Kalau membela pun orasi saja. Tapi tingkah lakunya belum membela. Sempat kita gembira kemarin, Pak, kapal TNI Angkatan Laut dikirim ke Gaza, membawa rumah sakit darat di atas kapal. Nggak taunya kata Muhammad Hussein dari Gaza, sampai di sana nggak boleh masuk, akhirnya pulang. La ilaha illallah. Kok bisa begitu? Padahal ini misi kemanusiaan, ini bukan membawa tentara untuk berperang, tidak. Cuman misi kemanusiaan saja dihalangi sama Israel, keok, ya kan, langsung pulang. Ya. Kenapa bisa begini? Ya karena memang ini realitas pahit yang sedang kita alami, Pak. Bahwa Allah Ta'ala sedang menguji umat Islam dengan kesabaran, ya, sekalipun dizalimi sedemikian rupa. Ya, dan uniknya sekarang di negara-negara barat, Pak, pemimpin-pemimpinnya, presidennya, perdana menterinya membela Israel habis-habisan, Pak. Tapi rakyatnya di jalan-jalan di barat sekarang ini, Pak, turun ke jalan-jalan di kota New York, di kota London, di kota Paris, di kota Roma, ya kan, melakukan demonstrasi besar-besaran pro Palestina. Masya Allah. Ya. Karena apa? Karena dunia makin bisa mengerti, asalkan hati nurani ini masih nyala, akal sehat masih berfungsi, ya. Belum ada iman pun orang sudah berpihak kepada Palestina. Makanya sekarang pengibaran bendera Palestina, Pak, bukan sekedar menandakan negara Palestina di sono, tidak, Pak. Tapi pengibaran bendera ini ibaratnya ingin mengatakan saya yang mengibarkan bendera ini satu perasaan dengan rakyat Palestina. Apa itu perasaannya? Terzalimi. Makanya coba lihat, Pak, di jalan-jalan di Indonesia ini yang biasanya mengibarkan bendera Palestina, mobil jenis apa, Pak? Kendaraan jenis apa, Pak? Kalau menurut pengamatan saya, kalau bukan truk yang mengibarkan bendera Palestina, ya, biasanya angkutan kota, ya. Nggak tahu kalau di Sumatera Barat. Kalau di Jakarta, Depok seperti itu, Pak. Truk-truk di jalan tol tuh banyak ngibarin bendera Palestina.
Angkot-angkot di jalan-jalan di kota itu banyak mengibarkan bendera Palestina. Kenapa itu? Karena sopir truk dan sopir angkot banyak yang hidupnya merasa terzolimi, Pak. Itu. Jadi bagi mereka mengibarkan bendera Palestina kayak menyalurkan perasaan mereka, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sekarang berada dalam potongan zaman yang sangat gelap, Pak. Dan Nabi sudah jelaskan 15 abad yang lalu melalui sebuah hadis panjang tentang fase demi fase perjalanan umat Islam. Ada 5 fase yang umat Islam akan lalui sejak Nabi diutus dahulu kala sampai menjelang kiamat nanti terjadi. Ternyata 3 fase sudah kita lewati, Pak. Dan sekarang kita sedang di fase keempat. Dan fase keempat disebut oleh Nabi dengan fase kepemimpinan yang paling gak enak didengar di telinga. Apa sebutannya? Sebutannya kata Nabi adalah fase kepemimpinan mulkan jabriyah. Apa itu artinya mulkan jabriyah? Fase kepemimpinan penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi lebih senang mengikuti kehendak pribadi atau kehendak oligarki yang di belakang layar yang membantu dia, tapi tidak untuk kepentingan Allah dan Rasulnya, untuk kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, maka kalau kita lihat gambar ini, Pak, ini ada garis merah, lalu ini ada garis putih putus-putus, Pak. Garis putih putus-putus menggambarkan realitas perjalanan umat Islam. Kalau umat Islam berada di bawah garis merah, berarti umat Islam sedang lemah keadaannya, sedangkan kaum kafir yang kuat posisinya. Dahulu waktu Nabi berdakwah, awal mula dakwahnya di Mekah, Nabi dan para sahabat itu lemah posisinya. 13 tahun Nabi dan para sahabat dizolimi oleh penguasa-penguasa musyrikin Quraisy, dihalangi dakwahnya, dituduh orang gila, dituduh penyihir, sehingga para sahabat pendukungnya dari kalangan yang duafa, dari kalangan budak, ya kan, mereka itu disiksa di bawah terik panas matahari, bahkan dibunuh, diusir dari rumahnya dan lain sebagainya. Tapi setelah itu dengan izin Allah, Nabi diperintahkan bersama kaum muslimin, para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Maka setelah hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat posisinya berjaya. Ketika Nabi berjaya, disitulah dirasakan betapa Islam ini rahmatan lil alamin. Dan ternyata kejayaan itu berlangsung lama, Pak. Setelah Nabi wafat, muncul era Khulafa ar-Rasyidin. Mereka memimpin masih berjaya umat Islam. Setelah itu muncul era Mulkan Adhan, khalifah-khalifah yang berperan sebagai raja-raja yang menggigit. Mereka masih banyak kebaikannya, karena yang mereka gigit apa? Quran dan Sunnah. Cuma tergantung kuat gigitannya. Kalau gigitannya kuat pada Quran dan Sunnah, jadilah dia khalifah yang adil. Tapi kalau gigitannya lemah, apalagi sedikit mangap begitu ya, niscaya dia jadi khalifah yang zalim. Dan itu sejarah mencatat. Kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang zalim. Itu bukan rahasia. Tapi masih banyak kebaikannya. Kenapa? Karena yang diumumkan sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum adalah kitabullah was sunnah. Tapi begitu kita memasuki tahun 1342 Hijriah, yang berarti kita memasuki babak keempat, fase kita sekarang, Pak, kita langsung meluncur melewati garis merah, kita berada di bawah lagi, Pak. Lalu yang memimpin dunia siapa? Al-Kuffar, kaum kafir, khususnya Yahudi memimpin dunia. Dan sejak kapan? Seperti saya katakan tadi, sudah 100 tahun kita dalam kegelapan kepemimpinan jahiliyah kaum kafir Yahudi ini, Pak. Dan jangan lupa, Allah sampai menurunkan ayat spesial tentang bangsa Yahudi ini. Apa bunyinya? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Surat Al-Maidah 82. Apa artinya? Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman. Ada 2 kelompok, kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Makanya kalau kita pelajari peta dunia hari ini, Pak, di negeri mana kaum muslimin paling terzolimi sekarang? Setidak-tidaknya saya catat di 3 negara. Pertama di Palestina, karena dijajah sama Yahudi. Kedua di Cina, karena dijajah sama komunis musyrik Cina. Makanya ada wilayah di Cina bagian barat namanya apa namanya? Nama wilayahnya? Siapa yang tahu? Xinjiang, ya. Cina paling barat itu wilayah Xinjiang, itu semuanya sukunya suku Uighur. Mereka muslim semuanya, Pak. Tapi di bawah pemerintahan komunis musyrik Cina, mereka dianiaya, Pak. Orang-orang Uighur muslim itu kalau di bulan Ramadan malam-malam menyalakan lampu yang artinya sedang sahur, langsung digedor pintunya, suruh matikan lampu, berhenti makan, tidur.
Siang hari di bulan Ramadan ketahuan tidak makan, tidak minum, yang berarti berpuasa, diperintahkan makan. Makan apa? Makan babi pula. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Musyrik, Pak. Satu lagi negara mana? India. India sekarang rezimnya adalah rezim partai India ekstrim, Hindu ekstrim. Mereka itu musyrik. Sekarang di India kalau ada orang Hindu menganiaya seorang Muslim sampai membunuhnya, nggak kena pidana, Pak. Bebas. Kenapa? Karena yang mimpin adalah kaum musyrikin ekstrim Hindu. Ya. Nah, Islam tidak pernah demikian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kondisi kita hari ini. Tapi alhamdulillah, walhamdulillah sekali lagi, semenjak 7 Oktober 2023, musuh utama kita Yahudi ya mulai menyadari tampaknya umat Islam khususnya dari Palestina, lebih khusus lagi dari Gaza, nggak boleh dianggap remeh. Nggak boleh dianggap remeh ya. Sehingga kita akan bahas musnahnya negara haram Zionis Israel dari peta dunia. Ya, berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan pendapat seorang yang bukan nabi. Karena dia bukan nabi, kita nggak boleh 100% percaya. Tapi dia bukan seorang manusia biasa-biasa saja. Dia seorang mujahid yang sudah menemui kematiannya dan mudah-mudahan matinya mati syahid. Dia matinya di rudal sama helikopternya Israel. Keluar dari masjid habis sholat subuh, padahal orang ini lumpuh total, Pak, naik kursi roda, nggak bisa menggerakkan kursi rodanya, dia hanya kepalanya yang bisa bergerak. Namanya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Karena begitu mengerikannya di mata Yahudi kekuatan orang ini dalam memberi pengaruh untuk perjuangan perlawanan kepada penjajah Zionis Israel, maka akhirnya Israel nggak tahan. Tahun 2004 akhirnya mereka kirim helikopter perang mereka yang namanya Apache ya, yang sudah diarahkan rudalnya mencari titik di mana keberadaan Syekh Ahmad Yasin ini. Ternyata baru keluar dari masjid habis sholat subuh di rudal, Pak, orang yang lumpuh total di rudal, dan titik koordinatnya ditempatkan pada tubuhnya. Makanya kata salah seorang syekh dari Gaza yang saya jumpai di Cibubur di daerah Depok sana, dekat Depok sana, dia cerita bahwa dia tahu ketika hari syahidnya Ahmad Yasin ini, itu ketika akan dimakamkan itu harus dikumpulkan onggokan-onggokan dagingnya, Pak. Daging mulianya itu dikumpulkan. Nah, siapa Syekh Ahmad Yasin ini? Syekh Ahmad Yasin itu kalau Anda lihat gambarnya di pojok kanan atas ini, Pak. Ini beliau nih orangnya. Beliau lumpuh total, cuma bisa duduk di kursi roda, Pak. Nggak bisa menggerakkan rodanya sendiri, harus ada asisten yang mendorong rodanya. Kenapa? Total lumpuh dia. Dia tidak lumpuh dari lahirnya, tapi dia lumpuh ketika remaja. Ketika dia sedang ikut training untuk menjadi calon mujahid dari Palestina. Tapi rupanya dia kecelakaan, dia jatuh di tulang ekornya terlebih dahulu sehingga dia lumpuh total. Fisiknya lumpuh, tapi jiwanya nggak lumpuh, Pak. Jiwanya tetap bersemangat untuk melawan ya Zionis Israel, sehingga pada tahun 1987 dia mendirikan sebuah organisasi namanya Hamas. Apa artinya Hamas? Harakah Muqawamah Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Bersama 7 orang sahabatnya dia dirikanlah Hamas pada tahun 1987. Kemudian dia diwawancara, dia ditanya, apa pendapat Anda wahai Syekh Ahmad Yasin mengenai negara Israel? Dia bilang, negara Israel suatu ketika akan hancur. Atas dasar apa Anda berpendapat demikian? Atas dasar keyakinan saya dari sejarah, tidak ada satu kaum yang mendirikan negara berdasarkan kecurangan, kedustaan, perampasan hak bangsa lain, kecuali negara itu akan hancur, dia bilang. Terus kira-kira menurut Anda kapan hancurnya negara Israel? Dia bilang, saya perkirakan insya Allah 2027 akan hancur negara Israel. Atas dasar apa pula Anda berpendapat begitu? Atas dasar Al-Quran, katanya. Karena dalam Al-Quran berkali-kali Allah menyebut angka arba'ina sanah, 40 tahun. Dan angka ini kaitannya erat dengan apa? Dengan pergantian generasi. Tahun 1947, orang-orang Yahudi yang mengungsi dari Eropa, yang kelihatannya begitu nelongso, minta pertolongan karena dikejar-kejar sama Hitler, takut mati. Akhirnya kami terima, bangsa Palestina terima mereka, tinggal silakan di Palestina.
Tapi ternyata yang datang Pak bukan satu kapal, bukan dua kapal, berkapal-kapal. Sampai jumlah mereka ratusan ribu Yahudi. Ketika sudah banyak jumlahnya, aslinya keluar. Mereka mempersenjatai diri, dan tahun 1947 tiba-tiba mereka todongkan senjata itu kepada rakyat Palestina yang sudah berbaik hati menerima mereka. Lalu mereka katakan, keluar dari rumah ini rumah kami. Keluar dari negeri ini negeri kami. Itulah Israel, itulah Zionis Pak. Tahun 1947 terjadi peristiwa yang kemudian dikenal dengan Nakba. Nakba itu artinya apa? Bencana besar. Bagi siapa? Bagi bangsa Palestina. 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan negara mereka, pindah kalau nggak ke Jordania, ke Suria, ke Lebanon, ke Mesir. Yang jelas terusir dari Palestina. Dan kata Syekh Ahmad Yasin, selama 40 tahun kami menjadi bangsa yang terhina, diombang-ambingkan oleh Zionis, dilempar ke sini, dilempar ke sana, diusir dari sini, diusir dari sana. Sampai tahun 1987, 40 tahun berikutnya, saya bersama kawan-kawan saya mendirikan organisasi pergerakan perlawanan Islam untuk mengusir penjajah Israel ini. Nah, tapi waktu dia memulai gerakannya Pak, yang dia kumpulkan anak-anak kecil Pak, usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, paling besar mungkin 12 tahun. Lihat gambar di tengah ini. Inilah kira-kira gambaran Syekh Ahmad Yasin mengawali gerakan perlawanan Islamnya itu. Sehingga dia ditertawakan sama pejuang-pejuang Palestina lainnya. Hei Syekh Ahmad, kamu katanya mau bikin satu angkatan perang untuk melawan Israel. Ini anak-anak kecil, apa yang bisa mereka lakukan? Dia senyum saja. Dia senyum saja. Karena dia tahu ada hitungan 40 tahun berikutnya. Ya. Nah, maka yang dia didik di foto di atas ini, anak-anak kecil kelihatan di sini sedang mendengarkan kisah-kisah Al-Quran yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Yasin. Dan biasanya dia ceritakan apa Pak? Cerita para nabi-nabi menghadapi penguasa-penguasa zalim, cerita orang-orang pembela kebenaran melawan pembela kebatilan, cerita orang-orang yang tunduk pada Allah melawan orang-orang yang tunduk pada iblis dan syaitan. Itu cerita-cerita dia. Makanya ada yang mengatakan, ini lihat nggak gambarnya ada anak kecil laki-laki senderan di tiang putih ini Pak? Kelihatan Pak? Kelihatan ini? Kelihatan sama kamu? Anak kecil ini kelihatan ya? Nah, ini boleh jadi anak yang tahun 1987 usianya mungkin 8 tahun 10 tahun. Sekarang dia namanya Abu Ubaidah. Gitu. Tahu Abu Ubaidah? Juru bicaranya Hamas ya, yang setiap kali dia sudah mengeluarkan pernyataan, jangankan umat Islam, orang-orang kafir saja menanti-nanti pidatonya Abu Ubaidah. Termasuk orang Israel saja lebih percaya pada Abu Ubaidah daripada kepada Netanyahu, karena Netanyahu tukang bohong. Abu Ubaidah jujur orangnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata Syekh Ahmad Yasin, setelah tahun 1987 saya didik anak-anak kecil ini, insya Allah 40 tahun berikutnya 2027 Israel akan hancur. Sekarang tahun berapa Pak? 2024. Kemarin pecah Tufanul Aqsa tahun berapa Pak? 2023. Tanggal berapa? 7 Oktober. Sudah 6 bulan lebih Pak perlawanan ini berlangsung. Boleh jadi ya Syekh Ahmad Yasin keliru, nggak perlu sampai 2027 Pak. Boleh jadi sebelum 2027 sudah hancur Israel, insyaallah taala. Takbir. Ya Allahu Akbar. Ya, jadi saudaraku rahimakumullah, baru kali ini konflik di Palestina membuka mata dunia sehingga menyadarkan banyak pihak termasuk non-muslim barat bahwa penjajahan Israel harus diakhiri segera dan bahwa Palestina perlu segera merdeka. Makanya sekarang di barat Pak, kalau demo-demo pro Palestina, mereka jauh lebih kreatif dan lebih berani dari kita demo di sini Pak. Anda tahu orang-orang barat di London, di New York, mereka masuk ke McDonald Pak, mereka bawa kotoran, mereka lempar kotoran di dalam restoran McDonald untuk menyatakan kami boykot McDonald. Kita di sini boro-boro melempar kotoran ya Pak ya, masih banyak ngantri orang belanja McDonald. Starbucks Pak, oh di Paris ya, di London itu didatangi sama para pengkritik mereka, pemboikot mereka, orang-orang barat kafir Pak ya, menyatakan kepada tamu-tamu di Starbucks, berhenti minum ini, kalian sama juga minum darahnya anak-anak Gaza. Masya Allah ya, luar biasa Pak. Ini konflik baru kali ini Pak menimbulkan gerakan dunia Pak.
Fenomena ini sangat mungkin menjadi bola salju yang terus menggelinding sehingga menjadi semakin besar dan akhirnya menjadi tekanan, menjadi pressure bagi pemimpin-pemimpin di Eropa meninggalkan sikap pro-Israel dan akhirnya menjadi pro-Palestina. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 5 negara Eropa terang-terangan tidak mau lagi pro-Israel, maunya pro-Palestina. Siapa mereka? Spanyol, Irlandia, Belgia, Malta, Norwegia. Mereka terang-terangan sudah mengatakan kepada pemimpin Uni Eropa, mari kita tinggalkan Israel, mari kita dukung Palestina. Begitu, Pak. Nah, karenanya ada satu kajian menarik dari sebuah kitab yang ditulis oleh ulama dari Gaza juga. Namanya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Nama kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Alhamdulillah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kitab ini sangat saya anjurkan Bapak dan Ibu baca. Kalau Anda ingin tahu di mana didapatkan, bisa kontak saya, ya, bisa didapatkan. Nah, Dr. Al-Mubayyad ini alhamdulillah sampai hari ini masih hidup, Pak. Dia sudah 3 kali lolos dari pembunuhan Israel. Rumahnya yang pertama dia huni dibom, alhamdulillah dia selamat. Dia pindah ke tempat lain, dibom lagi, dia selamat lagi. Yang ketiga kalinya dibom, masih selamat. Ya, Anda bisa buka YouTube channel officialnya, resminya Syekh Mubayyad ini. Sekarang ini dia sudah nggak posting video-video lagi. Kenapa? Karena internet sulit di Gaza sekarang. Tapi minimal dia masih komunikasi dengan para fansnya, para pendukungnya. Ya, dan alhamdulillah dari berita-berita yang dia sampaikan, dia masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, apa kata Syekh Mubayyad? Syekh Mubayyad dalam kitabnya ini kitab Ensiklopedia Akhir Zaman adalah kitab yang saya anjurkan dibaca karena dia mengajarkan ilmu tentang akhir zaman secara komprehensif, lengkap, secara sistematis dan secara kronologis. Kita dijelaskan mana yang lebih dahulu, Dajjal kah ataukah Isa alaihissalam, mana yang lebih dulu matahari terbit dari barat ataukah binatang melata keluar dari perut bumi. Ini dijelaskan dengan sangat baik dalam kitab ini. Nah, jadi dalam bahasan dia tentang hancurnya negara Israel, dia punya teori berdasarkan hadis Nabi. Hadisnya bunyinya sebagai berikut: satu salihuna rumah sulhan aminan fatagzuna antum wahum aduwan min waraikum fatansuruna wa tagnamuna wa tuslimun. Kelak kalian umat Islam suatu ketika nanti akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi. Romawi itu Eropa, Pak. Eropa Nasrani. Umat Islam kalian dan mereka Eropa Nasrani akan memerangi musuh dari belakang kalian. Lalu kalian, aliansi muslimin Romawi ini akan meraih kemenangan, dapat harta rampasan perang dan selamat. Itu satu hadis. Hadis yang lain bunyinya mirip sekali. Apa bedanya? Satu salihuna rumah sulhan aminan hatta tagzu antum wahum aduan min waraihim fatunsaruna wa taslamuna wa tagnamun. Kalian umat Islam akan berdamai dengan bangsa Eropa Nasrani, lalu kalian bersama mereka memerangi musuh di belakang mereka. Kalau tadi musuh di belakang kalian umat Islam, ini di belakang mereka Eropa Nasrani. Dan hasilnya apa? Kalian menang, kalian dapat harta rampasan perang dan kalian selamat. Sehingga kata Syekh Mubayyad apa? Hadis ini memaparkan sebab terjadinya perjanjian damai muslimin dengan Romawi adalah musuh bersama. Dan siapa gerangan musuh bersama itu? Dijelaskan oleh Syekh Mubayyad berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pusat kekhalifahan di zaman pertempuran nanti adalah kota Damaskus. Saya juga telah mengutarakan bahwa secara redaksional riwayat tersebut menunjukkan Al-Mahdi, pemimpin umat Islam di akhir zaman nanti, pada awal perjuangannya tidak langsung menuju Baitul Maqdis karena adanya halangan. Ya, andai kata Al-Mahdi mampu bermarkas di Baitul Maqdis, Yerusalem, niscaya sejak awal Al-Mahdi memilih Yerusalem sebagai pusat khilafah. Disinilah muncul pertanyaan, siapa gerangan musuh di belakang kaum muslimin, musuh di belakang kaum Nasrani Eropa itu? Menurut pendapat saya, kata Syekh Mubayyad, wallahu a'lam, musuh itu adalah negara Israel. Ya, jadi menurut pendapat Syekh Mubayyad, dunia ini akan terus bergejolak ya Pak ya, sampai titik di mana penguasa-penguasa Eropa Nasrani akhirnya bersepakat semuanya, kita tinggalkan Israel, kita pro Palestina. Bahkan ayo kita perang Israel, tapi nggak berani mereka perang sendirian, mereka cari sekutu. Sekutunya siapa? Umat Islam. Nah, cuman apa kata Syekh Mubayyad selanjutnya?
Alasan pertama, mengapa Al-Mahdi memilih Damaskus menjadi benteng rangkaian peperangan akhir zaman? Apa yang menghalangi dirinya memilih Baitul Maqdis, Yerusalem, sedangkan dia tahu bahwa di sanalah kelak ibu kota kekhalifahan sebenarnya? Karena hadis Nabi mengisyaratkan demikian, Pak. Dijelaskan oleh sejumlah hadis bahwa ibu kota kaum muslimin pada zaman Dajjal adalah Baitul Maqdis, Yerusalem. Sedangkan Dajjal sendiri muncul tidak lama sesudah rangkaian pertempuran tersebut. Pertempuran ini mengakibatkan hasil yang pasti darinya, yaitu pada waktu itu negara Israel sudah tidak ada. Jika negara itu masih ada, niscaya Al-Mahdi tidak akan menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat negara Islam. Pertanyaan yang terlontar kemudian, kemana perginya negara Israel? Pada perang yang mana negara Israel sirna atau musnah? Tidak disebut-sebut satupun perang yang terjadi di wilayah yang berdekatan dengan Damaskus antara kaum muslimin melawan musuh yang ada di belakang mereka, kecuali perang yang disebutkan dalam hadis tadi, aliansi muslimin dengan Eropa Nasrani. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita sedang menyaksikan suatu hal yang mungkin terjadi dalam waktu dekat ini, yaitu terhapusnya Israel dari peta dunia dengan syarat kalau umat Islam beraliansi dengan Nasrani Eropa, satu, dan yang kedua, ketika beraliansi tidak mungkin terjadi kecuali umat Islam punya pemimpin yang jelas. Dan siapa pemimpinnya? Jokowi? Siapa pemimpinnya? Erdogan? Siapa pemimpinnya? MBS, Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman, yang tukang undang penyanyi-penyanyi, ya, bikin konser? Nggak mungkin. Dialah pemimpin yang memang sudah dijanjikan sama Nabi SAW 15 abad yang lalu, yang dikatakan oleh Nabi, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adalan kama muli'at jawran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa banyak berlangsung, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi saudaraku rahimakumullah, inilah yang mungkin sekali terjadi dalam waktu dekat ini, yang karenanya lewat mimbar mulia ini, sekalipun ini tema sentralnya adalah pembebasan Baitul Maqdis, tema sentralnya adalah solidaritas dengan saudara-saudara kita muslimin di Palestina, khususnya di Gaza, tapi kita semua ingin saya ajak untuk berpikir ke depan bahwa boleh jadi dalam waktu dekat ini, Pak, kita bukan sekedar akan menyaksikan berdirinya negara Palestina merdeka, tidak, Pak. Sebagaimana ucapan salah seorang pemimpin Hamas dari Lebanon, dia mengatakan, hai umat Islam sedunia, bersabarlah. Tidak lama lagi insya Allah mujahidin Palestina akan membebaskan Yerusalem sebagai ibu kota. Tapi saya katakan bukan ibu kota negara Palestina merdeka, tetapi ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Saudaraku rahimakumullah, bersiap dirilah, karena boleh jadi tidak lama lagi kita harus menjalankan perintah Nabi yang berbunyi, fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habban ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Bila kalian sudah menyaksikan kehadiran Al-Mahdi, pergilah kalian berbaiat kepada Al-Mahdi, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Saudara sekalian rahimakumullah, tampaknya memang sebelum pemimpin kita itu datang, kita akan terus-menerus hanya bermimpi, Pak, mengharapkan umat Islam dari berbagai bangsa dan suku bisa bersatu di bawah satu naungan bendera kibaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Tapi kalau dia sudah datang, mudah-mudahan dengan izin Allah kita termasuk yang dipilih Allah untuk dimudahkan langkah kita untuk bisa hijrah dan berbaiat kepada sang pemimpin tersebut. Siap, saudara-saudara? Siap? Lemah lagi jawabannya, nggak apa-apa, ya. Allah Maha tahu jawaban Anda yang sesungguhnya apa. Saya kira ini yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat Bapak dan Ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, tapi semakin bergairah, ya, membawa diri untuk menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjemput kejayaan Islam, karena kita umat Islam tidak mungkin meraih kejayaan kecuali kalau kita sibuk ikut menjemputnya, ya. Jangan sampai kita malah sibuk mengawetkan babak keempat ini, Pak, yang penuh dengan fitnah ini, ya. Alangkah baiknya kita rame-rame sibuk menjemput babak kelima. Itu lebih penting daripada kita sadar tidak sadar terlena dalam babak keempat dan akhirnya tunduk patuh berserah diri dengan segala ideologi ajaran yang ditawarkan oleh kaum Yahudi
yang hakikatnya adalah musuh kita yang terus-menerus ingin mencelakakan kita dunia maupun akhirat. Demikian saya kira saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.